Zahra dari SMP Negeri 8 Cimahi. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat tempat sampah multifungsi sebagai komposter. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Bu, mau Aufa bantu? Boleh. Aufa cuci tangan dulu ya, Bu. Ya. Ya, Ibu, kok sampahnya dibuang ke dalam satu tempat saja? Jadi tercampur deh sampah sisa sayuran dengan sampah plastiknya. Memangnya kenapa, Upa? Ini kan memang tempat sampah, jadi ibu buangnya ya ke sini semuanya. Padahal alangkah baiknya sampah organik dipilah dan dipisahkan dengan sampah anorganik, Bu. Ribet lah, Upa. Ibu kan banyak pekerjaan. Lagi pula kan ujung-ujungnya semuanya juga dibuang, jadi nggak apa-apa lah tercampur. Ibu, sampah sisa sayuran atau sisa buah-buahan ini bisa diolah menjadi kompos loh. Apalagi sekarang Aufa dan adik sedang belajar dari rumah. Ayah juga ada jadwal WFH. Ibu juga selalu mengingatkan Aufa untuk makan buah-buahan, sehingga sampah organik yang dihasilkan juga semakin banyak, Bu. Sampah organik yang banyak itu bisa diolah menjadi kompos, sehingga ibu tidak perlu lagi membeli kompos untuk tanaman bunga ibu. Ibu juga jadi lebih hemat kan? Itu juga ya. Tapi bagaimana caranya? Aufa tahu solusinya, Bu. Kita buat saja tempat sampah multifungsi. Apa itu tempat sampah multifungsi? Tempat sampah sekaligus sebagai komposter. Oh, kayaknya cara pembikinannya sulit ya. Tapi aku bisa nggak? Bisa, Bu. Cara membuatnya tidak sulit kok. Hanya menggunakan ember dan bahan bekas lainnya. Oh, kalau ember bekas ibu juga punya tuh di gudang. Ada 5 ember tak terpakai. Opa bolehlah ambil buat dipakai bikin tempat sampah organik itu. Ya, Bu, nanti Aufa pakai 3 ya. Nanti Aufa sulap menjadi tempat sampah multifungsi sebagai komposter. Iya, ibu tunggu ya hasil karya kamu. Ya, Bu. Bahan dan alat yang harus disiapkan diantaranya 3 buah ember bekas lengkap dengan tutupnya, keran air, solder, lem tembak dan penembak lem atau glue gun, gergaji, pisau atau cutter, gunting, dan ripet. Cara pembuatannya, untuk ember 1, posisinya akan disimpan di bagian paling bawah. Beri lubang ember 1 di bagian bawah, boleh sebelah kanan atau kiri untuk tempat keran, seperti ini. Lalu, pasang keran menggunakan lem tembak. Lubangi tutup ember 1 berbentuk lingkaran dengan diameter 27 cm. Untuk ember 2, posisinya disimpan di bagian tengah. Lubangi tutup ember 2 berbentuk lingkaran dengan diameter 27 cm. Lubangi dasar ember 2 dengan menggunakan solder berbentuk lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai saluran untuk pupuk cair. Beri lubang persegi panjang dengan ukuran 18 cm dan lebar 15 cm pada bagian tengah ember kedua, seperti ini. Kemudian kita pasang penutup dengan menggunakan tali ripet. Untuk ember ketiga, posisinya disimpan di bagian atas. Lubangi dasar ember 3 berbentuk persegi dengan ukuran sisi 12 cm, seperti ini. Kemudian pasang sekat dengan ukuran 15 x 28 cm. Terakhir, tumpuk ketiga ember dengan posisi ember 1 di bagian paling bawah sebagai penampung pupuk cair
Kemudian ember kedua sebagai penyaring, lalu ember ketiga di posisi paling atas sebagai bak sampah. Teman-teman, mudah bukan cara membuat tempat sampah multifungsi sebagai komposter? Cara kerjanya pun sederhana. Ketika sampah organik yang dibuang dalam tempat sampah ini sudah menumpuk dengan sampah rumah tangga, misalnya sisa sayuran, kulit buah, dan sisa makanan, maka teman-teman dapat menarik sekat seperti ini. Sehingga sampah yang berada di ember 3 masuk ke ember 2. Setelah di ember 2, tambahkan air gula aren dan air beras. Air beras ini bertujuan untuk membantu mempercepat pertumbuhan mikroba dekomposer. Sedangkan untuk gula aren sebagai pengurai bakteri dari sisa-sisa makanan. Disinilah sampah akan terurai dan terolah menjadi pupuk kompos. Untuk menghasilkan pupuk cair dapat dipanen 1 minggu setelah proses penguraian. Pupuk cair akan menetes atau mengalir ke ember pertama melalui lubang-lubang kecil yang ada di dasar ember kedua. Sedangkan pupuk kering dapat dipanen 1 bulan setelah proses penguraian. Melalui tempat sampah multifungsi ini akan dihasilkan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk padat yang ada di dalam ember kedua dapat diambil melalui jendela ember tersebut, sedangkan pupuk cair dari ember pertama dapat dikeluarkan melalui keran. Nah, menguntungkan bukan? Karena ketika kita membuang sampah organik ke dalamnya, berarti kita akan memperoleh pupuk dengan gratis.